minyak dunia lewat itu. Dan itu ya pastinya akan diblokir dan sebagainya. Ini yang akan mengkhawatirkan kalau itu terjadi ya. Kita kan harus bagaimanapun juga berantisipasi. Ya, karena bagaimanapun juga eh, Indonesia akan berdampak sih, Pak. Ya kan? Tentunya kalau harga minyak naik, ini kan merambatnya kemana-mana, ya. Harga bensin masuk ke transportasi, semua komponen perdagangan itu kan memerlukan transportasi. Pasti ya terpaksa akan dinaik. Ya, salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues yang membahas isu-isu yang ada dalam terang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Selalu kita dituntut oleh firman Tuhan. Situasi apapun yang kita hadapi, kita nggak perlu takut. Kalau firman Tuhan yang menuntun kita, firman Tuhan itu yang akan menolong kita untuk tahu bagaimana menghadapinya. Dan saat ini kita ingin membahas satu topik yang cukup menarik karena ada perang di Timur Tengah antara Iran dan Israel, dan ini cukup menarik karena banyak ketakutan bagi banyak negara, harga-harga bakalan naik. Makanya tema kita pada saat ini adalah aduh perang lagi. Bagaimana sih dampaknya? Nah, kita bersama-sama dengan Pak Coki Tobing. Salam Pak Coki. Shalom, shalom, shalom Pak Andi. Shalom. Iya, Ketemu Pak lagi. Coki ini seorang ekonom juga sebenarnya. Ya, Ekonom yang spesialisnya ekonomi makro, Pak ya. ya lebih banyak ke sana ya. Eh, dalam asosiasi apa Bapak terlibat Pak saat ini? Oh, saya adalah chairman dari Indonesia Senior Executive Association. Jadi Wow. di situ banyak para para pakar-pakar lah ya, Wah. keuangan, insurance, dan ada mantan-mantan pejabat, ada mantan menteri juga di situ. Jadi Oh gitu Pak ya. ya mengikuti perkembangan juga lah secara ekonomi, secara governance, GCG itu yang kita ini ya, selalu buat tuh apa, penelahan, kemudian juga mengadakan seminar, webinar, dan konsultasi, dan beberapa lah pelayanan-pelayanan kita, servis kita kepada industri. Jadi Dari industri ya. Jadi memang cukup, cukup ramai Pak ya, belum selesai perang di Rusia ya dengan Ukraina ini muncul lagi, padahal kita baru selesai pandemi kemarin COVID ya. ya, jadi baru Ya, selesai COVID, perang Ukraina, itu harga-harga bahan pangan itu naik ya, karena itu betul, kan pabriknya sumbernya daripada gandum dan juga ya, pupuk, bahan dasar betul, pupuk. iya. Nah, itu makanya penting sekali memiliki sumber alam yang kita bisa self domestic consumption-nya bisa kita absorb ya. Kita bisa Betul. jadi kita tidak banyak tergantung dengan luar negeri gitu ya. Sebenarnya Nah, ini dampaknya apa sih Pak untuk kalau misalnya terjadi perang Iran sama Israel ini nih Pak, untuk ekonomi makro Indonesia ini Pak. ini kalau saya lihat bisa dahsyat ya perang ini, karena hubungannya masih kepada produsen minyak dunia ya, di mana eh, dunia ini masih tergantung kepada minyak ya. Oh gitu ya. Indonesia tentunya juga sangat tergantung. Kenapa? Karena produsen dalam negeri kita itu belum bisa mencukupi mencukupi kebutuhan local consumption-nya. Jadi konsumsi kita itu, produksi kita itu nggak sampai 1 juta barel perharinya, Pak. Jadi eh, kita masih produksi, kilang-kilang kita itu hanya bisa sekitar 850 ribu barel. Sementara kebutuhannya itu dari seluruh konsumsi kita itu perlunya 1,4 juta barel.
Jadi bayangin kita itu satu sekitar koma empat. 500, Jadi ya 650 Pak ya. sekitar 5,5 Pak. Lima lima setengah, ratus lima lima ratus lima puluh puluh. ribu itu sekitar 40%. Nah, ini arti yang tadi saya bilang ini kita kan belum bisa memenuhi kebutuhan domestik ya. Kalau kita bisa, bisa aja kalau negara-negara di di negara Arab itu kan mereka rata-rata justru surplus ya. Kalau kita masih dibilang net importer minyak ya. Jadi oleh karena itu ya bayarnya kan juga semua basisnya kan dalam US dollar. Betul. Dan ini sangat mengerikan karena bedanya di Iran ini di sana ini ada bukan hanya pasukannya akan terganggu ya, tetapi supply dan lebih penting itu transportasinya loh Pak. Jadi itu selalu harus melewati terusan namanya satu satu terusan Strat atau Hormuz. dibilang apa? Ya Strat Hormuz. Hormuz Nah, itu ya. ya, Itu di situ sekitar 21% minyak dunia ya. minyak dunia lewat itu. Dan itu ya pastinya akan diblokir dan sebagainya. Ini yang akan mengkhawatirkan kalau itu terjadi ya. Kita kan harus bagaimanapun juga berantisipasi. Ya, karena bagaimanapun juga eh, Indonesia akan berdampak sih, Pak. Ya kan? Tentunya kalau harga minyak naik, ini kan merambatnya kemana-mana, ya. Harga bensin masuk ke transportasi, semua komponen perdagangan itu kan memerlukan transportasi. Pasti ya terpaksa akan dinaikkan karena komponen minyak, komponen bensinnya ini kan harganya naik. Ini yang akan berdampak terhadap harga-harga barang-barang dan sebagainya akan naik juga, terutama kalau memiliki komponen-komponen luar negeri, itu lebih parah lagi. Ya. Di satu sisi, kalaupun tidak ada komponen luar negerinya, bahan bakunya itu masih lokal pun juga pasti akan kena dengan biaya-biaya transportasi yang akan naik. Nanti biaya listrik pun juga akan naik. Dan semuanya ini kan kembali lagi kepada daya daya beli daripada masyarakat kita, ya kan? Ya, jadi kita harus antisipasi ke depannya lebih baik kita sedia payung lah, Pak ya, sebelum terlambat gitu. Ya, tapi kalau kita lihat gini Pak, apakah betul dari pemerintah itu punya politik will yang kuat supaya betul-betul Indonesia ini bisa serve mandiri ya, mandiri dari soal pangan, soal minyak, soal hal-hal yang memang mengurangi beban daripada dari import-import barang-barang dari luar gitu sih Pak. Produksi kita ini kilang-kilang minyak ini harus segera dibangun secepatnya, ya. Karena produksi kita ini, produksi lokal ini masih belum bisa mencukupi kebutuhan yang terus-menerus naik ya, karena jumlah kendaraan juga tambah bertambah, tentunya akan juga naik ya. Memang pemerintah satu ya, mungkin mereka juga akan melihat untuk digenjot lagi produksinya, kilang-kilang minyaknya juga akan ditambah, yang ada juga mungkin diperbarui ya, direnovasi ya. Kemudian juga kalau kita lihat sekarang udah mulai mobil-mobil listrik Pak ya, mobil listrik juga sudah mulai karena itu juga mengurangi konsumsi bahan bakar ya. Ya, itu pun juga salah satu apa namanya usaha-usaha pemerintah ya. Eh, Mungkin ada beberapa lagi apa carbon green inisiatif yang akan dilakukan juga di pemerintahan yang baru ini. Jadi saya yakin mereka juga sudah melihat antisipasi ke depannya. Nggak bisa hanya tergantung kepada minyak minyak saja ke depannya gitu. Ada juga bahan baku dari kelapa sawit, kemudian juga dari kalau pembangkit tenaga listrik juga kan juga sudah akan dikurangi Pak. Jadi tidak lagi dari batu bara lagi, mungkin nanti dari beberapa sumber-sumber yang lain ya, yang lebih friendly ya. Nah, kalau lihat dari perang ini sebenarnya memang ada sejarahnya antara Iran dan Israel ini udah lama Pak ya. Kita lihat sebelum sebelum belum Masehi malah ya. Kalau bangsa Iran ini kan namanya dulu kan
bangsa Persia kalau nggak salah, Pak. Persia, ya. Persia dengan Israel ini kan udah lama, dari sejak ribuan mungkin 2.500 tahun yang lalu, jadi 500 sebelum Masehi pun udah rame ya mereka. Jadi ini bukan dibilang musuh bebuyutan ya, tapi ya biasanya masalah kekuasaan tanah lah ya. Nah, dampaknya ini ya terus saja berlanjut sampai sampai sekarang ini. Dan di Alkitab pun kalau kita lihat nih dari zaman itu sebenarnya mulai mulai apa namanya Persia waktu itu kan mengambil alih dari kerajaan Babilonia, Pak. Dan berkuasa waktu itu di Israel. Jadi sampai hari ini memang kalau kita lihat tensinya terus saja ya. Di Iran itu kebanyakan banyak ahli-ahli nuklir, Pak. Ahli nuklir yang yang sangat sangat berbahaya ya kalau untuk musuh ya, pasti akan berbahaya ya. Jadi awalnya ini kan dari kedutaan Iran di Damaskus ya, yang diserang oleh Israel, Pak. Ya, sehingga tentunya Iran berbalik untuk menyerang, berbalas ya, menyerang ke Israel. Ini emang mengerikan, Pak. Ya, karena kan zaman sekarang ini kan masing-masing negara kan punya nuklir ya. Ini yang kita takuti ya, jangan sampai terjadi perang dunia ketiga. Kita tahu memang ya perang itu memang ada di Alkitab ya, di mana sebelum kedatangan Tuhan Yesus memang di situ disebut akan terjadi perang terlebih dahulu ya, di Matius 24 ya kalau nggak salah, Pak ya. Iya, betul. 24 Yeskiel mengenai perang Gog dan Magog, dan di Wahyu juga banyak nubuatan-nubuatan atau prediksi yang apa yang terjadi ya mengenai perang-perang yang akan terjadi ya. Jadi kita sebagai orang Kristen juga harus siap. Nah, kita mau bicara dulu mengenai dampaknya ya. Sejarahnya kita udah tahu ya. Mungkin sebelum kita Uh, masuk dampaknya, Pak, kita coba bahas dari boleh, boleh, perspektif boleh, Pak. Mhm. tentang perang itu dalam perspektif Alkitab, Pak. Ya, Karena memang memang gini sih, Pak. Kalau tadi Bapak sudah sebut Gog Magog, itu iya, sebenarnya yang memimpin bukan bukan Persia, bukan Iran, Pak. bukan, bukan. Uh, Mereka sebagai salah satu aja sih, ya, yang ya, ikut ya. itu hanya pendukung daripada Gog Magog itu. Betul, betul. Uh, dan Ya, Gog Magog itu sepertinya adalah Rusia, seperti oke. Rusia. Jadi kan memang kita sudah tahu nih apa koalisi mereka antara Rusia, Iran dan Turki, Korea Utara Cina, itu kita sudah tahu nih ininya ya, geopolitiknya. Cuman artinya yang kita lihat ini adalah Indonesia harus siap dengan perubahan geopolitik dunia ini. ya, Eh, Sampai kita juga nanti akan mengerti kenapa Tuhan pilih Prabowo untuk jadi presiden RI 2024 sampai 2029 hasil ya, pemilu kemarin ya, Februari itu. ya, Jadi di sini yang kita harus siap apapun yang terjadi perubahan geopolitik dan terjadi peperangan, ya ini kita harus siap kemungkinan-kemungkinan seperti ini untuk menghadapi eh, peperangan-peperangan yang akan muncul nanti ke depan ini, termasuk mungkin di Laut Pasifik, Laut Cina Selatan, itu kan lagi rame-ramenya. Kalau itu goncang, Laut Cina Selatan nggak stabil, itu mempengaruhi Indonesia juga, ekonomi Indonesia. ya, tentu aja, Pak. Ya, mm, Karena kan Indonesia banyak bergantung pada China, ya, baik import maupun juga ekspornya. sport ya. Mm, Nah, ini kan juga yang kita harus bisa antisipasi, ya kita sih berdoa supaya tidak terjadi perang. Tapi ya, sepertinya apa yang dikatakan oleh Alkitab, perang pasti terjadi. ya, 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 Cuman memang kita sebagai umat Tuhan ya kita harus berdoa supaya kita juga betul. bisa antisipasi situasi yang ada ini, Ya, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, pangan,
terus industri supaya memang ini yang harus ini. Nah, kembali kepada minyak itu yang tadi Bapak singgung, seharusnya kan kilang-kilang minyak itu sudah harus dibangun sudah cukup lama, Ya, tapi selalu tertahan. ya, ya, Dan ini ada kekuatan tersendiri yang menahan supaya kilang-kilang minyak itu nggak dibangun. ya, Bagaimana menurut Bapak kira-kira? ya. Jadi selain itu ya tadi sudah saya sedikit mention mengenai alternatif-alternatif selain minyak ya. Jadi jangan hanya tergantung kepada minyak saja. Sembari kita menunggu kilang-kilang yang baru akan dibangun, ya kan, modernisasi terhadap kilang-kilang yang sudah lama sehingga bisa memproduksi minyaknya lebih banyak lagi, itu salah satu juga. Kemudian yang tadi itu penggunaan misalnya bahan listrik ya, mobil-mobil listrik, ya kan, Eh, dan apa non 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 minyak lainnya ya, yang bisa dipakai sebagai energi terbarukan gitu. Iya, Jadi ini kan juga sebenarnya bukan hanya Indonesia aja, negara lain juga sudah mulai mengarah ke sana. Tapi sementara ini dunia memang masih bergantung kepada produksi minyak ya sementara ini ya, perlu waktu untuk menuju ke sana. Eh, Menariknya dari apa yang kita lihat di mana Iran sudah menyerang Israel, tentunya atas balasan terhadap Israel yang menyerang kedutaan Iran di Damaskus ya, di Syria itu tentunya. Ya, ini yang sangat kita khawatirkan jangan sampai pembalasan akan datang lagi bertubi-tubi karena nggak akan sendirian juga nanti Irannya. Israel pun juga begitu. Ada sekutunya kan dari Amerika dan dari pihak NATO ya kan. Nah, ini yang perlu kita uh, amati dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Ini kedua belah pihak so far nih Pak ya, sampai hari ini masih menahan lah ya istilahnya. Belum membabi buta, kita ngeri Pak kalau membabi buta ini. Ya kena kita kita semua kan dunia ini gitu loh. Uh, jadi kalau saya lihat memang antisipasi kedepannya ini perlu kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, ya kan, supaya kita mempersiapkan diri juga. Ya. Secara makro tentunya beberapa yang harus pemerintah lakukan, ya kan, sementara dengan harga minyak sekarang udah sekitar 85 kali Pak ya, iya, $85. 87 ya, 87 87 ya. per barelnya nih Pak. Ini akan ada batasnya ini jangan sampai di atas 100 batasannya Pak. Kalau di atas 100 sudah nggak sehat lagi. Ya, $100. Ya. Iya, Jadi kita harus jaga-jaga dan kemungkinan apa yang terjadi, subsidi ini kan akan membengkak. Karena kita masih 40% lebih itu kan import ya. Jadi dengan harga minyak yang naik tentunya kan subsidi kita kan akan bertambah. Ya kan? Subsidinya mungkin sekitar 70 sampai 120 triliun. Itu kan lumayan Pak ya. Itu mengganggu kita punya GDP, kita punya fiskal, mungkin akan fiskal defisit, dan ini yang harus dijaga. Nah, mungkin harus ada balance antara di mana pemerintah bagaimanapun juga harus menaikkan subsidinya, ya mungkin sekitar 50 triliun kali ya, ditambahkan di situ, kemudian sisanya 20 triliun itu untuk intervensi lah, untuk barang-barang supply side lah, ya. Di supply side interventionnya juga harus ada. Jadi kombinasi antara dua ini, jadi subsidi dinaikkan, ya, tetapi juga tetap harus juga menaikkan harga bensin itu sendiri loh. Ya, mungkin sekarang kita beli berapa itu Pak? Kalau pertalite itu 10.000 ya. 10.000. Mungkin harus dinaikin sedikit. Jangan terlalu tinggi, ya kan? Tetapi kan ada subsidi, jadi harus ada balance nih. Subsidi dinaikkan, harga bensin juga harus dinaikkan gitu. Nah, supaya mencapai ke satu kestabilan ekonomi gitu.
Kalau terlalu drastis ya, salah satunya ini yang akan repot juga, dampaknya kan juga akan lebih dahsyat ya ke marketnya. Kita harus jaga jaga itu juga. Nah ini mungkin yang pastilah mereka juga mungkin tim ekonomi dari pemerintah yang baru ini kan juga udah mengantisipasi kan. Mereka kan mempunyai dewan pakar, Pak. Jadi ada dewan pakar ekonomi yang sudah bekerja nih mulai sekarang, yang saya tahu memang mereka sedang bekerja melihat segala aspek dari perekonomian di Indonesia ya, termasuk ini antisipasi daripada perang di Iran dan Israel ini yang dampaknya kepada harga minyak, tentunya akan membuat harga barang akan naik, ya kan? Harga bensin udah pasti naik, harga barang naik, ya kan? Kemudian juga dengan adanya harga naik, dolar pun akan naik ya. Nah, kita lihat sekarang harga emas pun juga udah naik tinggi, ya kan? Dan dan yang terjadi rupiah kita udah mulai eh, turun ya Pak ya. Iya, Nilainya udah 16.000, terakhir 16.300 ya kalau nggak salah. sekitar itu Pak. Nah, nah udah di Sekitar atas 6.300. 16.000. Nah, ini kan Ya. ya. Nah, ini kan akan menjadi beban, terutama perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang banyak mengimpor dari luar negeri kan. Jadi biayanya jadi lebih tinggi, ya kan? Biaya yang lebih tinggi ini kan akhirnya kan bisa margin keuntungan mereka juga jadi berkurang, ya. Di samping itu juga kalau harga terlalu tinggi dinaikkan, ya pembeli pun juga akan berkurang juga, Pak. Jadi akan terjadi ke satu lesu ekonomi yang akan lesu gitu. Nah, artinya domestik kita ini ya, hal-hal yang bisa kita buat di dalam negeri, hal-hal di mana kita tidak terlalu banyak bergantung pada bahan-bahan dari luar negeri, itu yang kita harus tingkatkan gitu loh. Sehingga ekonomi dalam negeri ini akan terus bergairah gitu loh. Karena ini akan pengaruh juga ya gitu. Kalau ekonomi udah terlalu lemah, semua nggak ada yang mau belanja, dia simpen uangnya di bawah bantal gitu. Ada yang nyimpen uang dolar, ada yang nyimpen emas, ya kan? Jadi ekonomi nggak bergairah, Pak. Ini tambah parah nantinya di negeri kita, gitu. Jadi Jadi intinya import itu harus dikurangi Pak ya, kalau bisa lebih banyak pakai gunakan bahan-bahan lokal lah. bahan lokal. Nah, Mulai cuman yang sekarang coba lihat. kendalanya dalam bangsa ini, Pak, saya pernah satu saat diskusi dengan seorang yang memang mengerti. Dia dari Riau Kepulauan, Pak. Dia ambil contoh gini sih, Pak. Pulau Natuna itu kaya akan gas, Hmm, tapi tidak ada penghilangan gas. iya, Jadi itu gas yang ada itu dijual ke Singapura. iya, Dari Singapura, baru kita import dari Singapura. iya, Padahal sumbernya ada di Natuna. iya, Nah, iya, itu juga kan sebenarnya termasuk pemborosan. Jadi artinya barang kita iya, tapi dijual ke Singapura dalam bentuk mentah, terus kita ambil dari yang memang siap pakai. iya, Kenapa kita nggak pakai dulu? Ini iya. ada apa gitu sih Pak? Jadi kan itu yang diusahakan oleh pemerintah yang baru ini. Ya kan itu termasuk dari mana bahan-bahan ini coba kita olah dulu di dalam negeri. Kalau kayak minyak nih Pak, ini pengolahannya kan dari minyak mentah itu kan dilempar banyak, kita banyak impor dari Singapura loh. Iya, Yang tadi padahal Bapak Singapura nggak bilang, ada produksi kan Pak? nggak ada, tapi dia ada refinery, ya kan? Jadi Betul. dia dari minyak mentah di refine, kemudian jadi bensin itu yang kita pakai dibeli sama kita kan. Nah ini kan kita harus mempunyai negosiasi power ya di dalam hubungan kita dengan negara-negara luar negeri ya kan. Iya, Bagaimana kita bisa harus bernegosiasi sekaligus mereka supaya kita minta membangun pabriknya atau refinery-nya atau pabrik-pabriknya itu di Indonesia supaya tolong dibuatnya di Indonesia, jangan di luar negeri. Memang lucu sih Pak, ya bahan baku dari kita, iya, kemudian diolah di sana di luar negeri, kita lagi yang beli lagi Pak. betul. Ini Itu yang ada terjadi Pak sekarang. itu
karena ada kekuatan politik tertentu, Pak, Iya, yang menahan supaya Indonesia tidak maju. Itu juga ada dari iya. Dari dari luar pihak negeri pasti asing juga. maupun juga dari pihak kita juga. Iya, betul, betul. Iya, Nah, iya. ini Di harus situ, dibereskan nih. Ini istilahnya boleh dikatakan mafia lah. iya. Ini saya rasa tahulah, pemerintahan yang baru ini tahulah siapa-siapa pemain-pemainnya dan sebagainya kan. Ini harus diperbaiki kalau negara ini mau maju lah istilahnya ya. Karena Betul, dari situ aja bisa pendapatan kita akan luar biasa, Pak. betul. Besarnya gitu loh. Kayak Iya, dulu kan Jokowi dalam pemerintahan awal-awal itu dia tutup itu Petral. iya, iya, Eh, betul, iya. Berapa keuntungan Petral maupun juga orang-orang tertentu untuk dapat keuntungan yang besar dari usaha Petral ini. Padahal itu kan nggak perlu ada Petral. Iya, iya, iya. Dan Ya itu memang ironisnya kan memang karena kita punya kilang minyak yang terbatas. Jadi kondisi seperti itu ya mau nggak mau ya terpaksa kita harus import. Import itu kan juga ada tradernya juga ya kan. ya Mana yang lebih murah ya lebih baik gitu loh. Ya kalau saya lihat sih mudah-mudahan ke depannya bisa jauh lebih baik ya, mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Tapi sementara itu ya kita harus berjaga-jaga karena kondisi ini nggak bisa kita anggap enteng juga nih Pak, ya kan? Kondisi yang akan kita hadapi nanti ini kan, tentunya juga selain harga naik, barang-barang naik, bensin naik, semuanya naik, ya kan? Nah, ini kan melusukkan dunia kan, dan juga suku bunga juga naik nanti Pak, inflasi tinggi kan, ya suku bunga inflasi naik tinggi. sehingga ya akan memberatkan UMKM atau usaha-usaha yang masih masih bersandarkan kepada pinjaman-pinjaman bank, ya kan? Nah, Betul. itu kan suku bunganya akan naik, Pak. Nah, Nanti ini kita harus cepat segera antisipasi restrukturisasi utangnya, ya kan seperti apa. Kalau bisa, kalau kalau ada dana lebih, mungkin segera aja diselesaikan, ya kan. Jadi nggak memberatkan kembali kan di biaya-biayanya. kalau dari diskusi Bapak dengan komunitas yang ada Pak soal ekonomi makro ini, eh, saya ingin tanya diskusi Bapak itu bagaimana dengan tentang pemerintahan yang baru ini Pak, tim ekonominya Pak. Ya kalau saya amati sih Pak ya, karena saya juga ada ya yang saya kenal lah di duduk di apa namanya eh, tim ekonominya ya, Iya, hmm, yang apa namanya suka bincang-bincang juga saya dengan mereka ya istilahnya. Ya ini mereka juga sudah tahu lah antisipasi lah untuk hal-hal seperti ini yang akan terjadi dan memang sedang disiapkan apa namanya formatur dari siapa yang layak, terutama sekarang kan eh, kalau saya bilang sekarang mereka konsentrasinya di eh, di bidang fiskal, bidang ekonomi, keuangan, fiskal itu yang harus kuat dulu, Pak, ya kan? Ini yang akan diperbaiki oleh tim ekonomi mereka kan. Jadi dewan pakar ini saya lihat memang sudah mulai bekerja lah walaupun memang belum dilantik ya presiden barunya, tapi mereka udah punya timnya sendiri gitu. iya kan. Ya, Pasti mereka amankan APBN-nya Pak supaya bisa tetap iya, iya, bisa iya, jalan itu. iya, Dan betul Pak. kelihatannya kalau dari tim Prabowo Gibran ini ekonominya ini alirannya kemana nih Pak? Kalau waktu Orde Baru kan dari satu universitas Iya, lulusan alumni. kalau saya lihat sih mereka melihat tadi ya itulah dia melihat supaya Indonesia ini menjadi momentum ini kan sebelumnya sudah dicanangkan atau sudah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi dan cukup baik sih kalau saya bilang ya kan. Jadi enaknya ini kan tim yang sekarang ini kan meneruskan program-program yang sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi. Jadi udah lebih gampang karena tinggal lihat mana yang sudah berjalan dengan baik, mana yang harus diperbaiki, ya kan, ke depannya seperti apa.
Siapa-siapa yang bagus kerjanya mungkin dipertahankan, tinggal nanti mencari lagi orang-orang yang untuk yang lebih lebih the right man at the right place lah. Kalau saya amati kondisinya seperti itu, tentunya yang tadi itu ya, mereka kan slogannya kan menuju Indonesia emas, ya kan? Artinya Indonesia ini kan memang sudah diprediksi 30 tahun ke depan kita menjadi pemain ekonomi bahkan the top five country in the world ya, dari sisi kemajuan ekonomi dan sebagainya gitu loh. Jadi dunia pun juga melihat negara Indonesia nggak main-main karena kita sumber alamnya banyak. Problemnya sekarang kan sumber alam kita nggak olah dengan baik sebaik-baiknya gitu ya. Yang tadi itu kita bicarakan ya, hanya sekedar menjual bahan mentah kita ke luar negeri udah gitu aja kan. Ya, ini yang satu sisi yang mereka sudah lihat. Jadi ini sangat keras yang saya tahu sih. Mereka sangat keras, nggak boleh menjual bahan mentah kalau bisa dibuat di Indonesia atau paling sedikit minimal ya setengah jadi lah. Kalau nggak bisa full tapi setengah jadi harus ada di Indonesia. Sehingga kan itu menggairahkan kita punya ekonomi dan pendapatan kita kan jauh lebih tinggi, Pak. Ya, nah memang kita berharap pemerintahan yang baru ini dengan tim ekonominya bisa betul-betul memajukan Indonesia, Iya, saya memajukan harap yang juga baik. begitu. Kita harap Ya, seperti itu, Pak. Mudah-mudahan kita lihat nanti 90 hari pertama mereka bekerja kan. The first 90 days siapa menteri-menterinya yang akan ditunjuk ya. Jadi jangan ada lagi lah ahli-ahli teknokrat ya yang cuma tahu secara teori ya kan. Tapi yang diperlukan orang yang bisa action oriented, udah tahu, udah pengalaman ya kan. Masalah pendidikan ya banyak lah orang-orang pintar Pak, tapi nggak mempunyai pengalaman kerja Pak, ya kan? Jadi lebih kepada teori Pak. betul, betul. Dan kalau bisa ya apa ya betul-betul mengendalikan apa harga-harga lah. Jangan Iya, sampai yang terjadi saat-saat ini kan membuat masyarakat jadi menjerit gitu, Pak. betul, betul, Eh, betul sekali inflasi Pak. sangat tinggi gitu sebenarnya. Iya, ya istilahnya kan kemarin itu kan ada yang bilang kalau kita semua negara ini bersih, ya kan? Satu keluarga itu bisa mendapatkan uang 20 juta katanya dari pemerintah ya. Saya nggak tahu ya, itu mungkin hitungan secara kasar, tapi ya kalau Bapak pernah dengar itu di medsos, ada yang berkata begitu. Kalau kita betul-betul bersih, ya kan, negara kita ini kaya kan, setiap setiap keluarga bisa dapat 20 juta per bulan. Iya, Luar sebenarnya sih biasa ya. bisa jadi gitu sih, Pak. Ya, Cuman kan karena korupsi begitu begitu merajalela dan korupsi itu betul. ada kekuatan-kekuatan tertentu yang ini eh, Iya, kalau boleh dikatakan satu perusahaan, satu bisnis kalau dalam waktu omsetnya sekian M, urusannya dengan satu instansi. Tapi kalau misalnya sudah lebih besar lagi, sekian M, mungkin bisa ratusan M atau mungkin sudah T, ya itu harus urusannya dengan kekuatan-kekuatan yang lebih besar lagi, Pak. iya, betul, Pak. Dan itu kan artinya menguasai sekali dalam tanda kutip mafia-mafia lah, Pak. Dalam negara ini yang justru merugikan eh, masyarakat, rakyat, bangsa ini Iya, gitu. iya. Ya Ya kita mudah-mudahan Pak ke depan ini akan ada perbaikan yang lebih baik lah. betul, Harapan kita seperti itu karena negara ini banyak sumber alamnya. Seharusnya sih kalau terjadi inflasi dan apa kenaikan harga atau gejolak harga minyak, kalau kita betul-betul sudah diolah dengan baik, kita punya bahan baku ya, dan ya mungkin dampaknya sangat kecil untuk kita ya. ya kayak misalnya yang pertambangan timah itu kan Pak, 271 T. Iya, Ah, apakah hanya satu itu aja? Apakah yang lain nggak ada? itu dari satu aja itu Pak. Iya, Iya, istilahnya kan nggak mungkin lah hanya satu Pak. iya, Kalau kita katakan kalau ini terjadi ini pasti ada yang lain lagi gitu sih. betul. Cuma belum belum dibongkar aja atau mungkin nggak berani dibongkar. Iya.
Nah, artinya kan kita gini, kita doakan pemerintah ini supaya betul-betul berani. Ya, ini harapan kita nih Pak ya. Betul, Haruslah, harus berani ya kan. Kalau memang betul kita mau lihat Indonesia maju ke depannya, Indonesia emas, ya harapan kita semua dibersihkan ya kan. Eh, Digenjot kembali, kita punya keunggulan kita di bahan baku nih ya, betul. sangat kaya lah Karena dengan kalau misalnya bahan-bahan pemerintah berani sumber maju, alam kita. mau Ya, maju, pemerintah harus berani memberikan contoh. Nah, rakyat akan dukung kok, akan backup. ya, ya. Pasti Nggak, Pak, pasti. nggak perlu di apa dibujuk-bujuk rakyat itu nggak perlu dibayar-bayar. Iya, Rakyat akan backup gitulah. pasti Pak. Itu. Nah, untuk kesejahteraan sama ya negara ini. Iya, ya itu sih yang kita doakan rindukan. Cuman ada satu kebudayaan juga di Indonesia ini dalam sebagian orang-orang Indonesia gini sih Pak. Kalau nggak barang import, nggak bonafit gitu loh Pak. Ya, Pak David ya. Ah, jadi harus import dulu. Misalnya gini Pak, masakan-masakan Indonesia harus dulu buka di Singapura. Setelah di Singapura, top, baru masuk Baru bawa ya. Indonesia. Seolah-olah itu masakan Singapura, padahal masakan Indonesia. Iya. Saya ini tertarik dengan kemajuan di Cina yang luar biasa pesatnya ya beberapa tahun belakangan ini. Ya, Jadi di Cina kita bisa lihat orang dulu kan nggak mau lah pakai barang-barang Cina lah ya, gampang rusak lah, murah sih murah, tapi ya baru pakai sebentar ya rusak ya kan. Tapi kalau kita lihat sekarang kemajuan teknologinya, industri otomotif terutama kalau kita lihat luar biasa loh. betul. Kendaraan-kendaraan Cina sekarang itu sudah jauh lebih hebat sekarang, malah mereka akan bisa mengalahkan Tesla ini. Katanya BYD ini sekarang, BYD Betul. ya, beberapa BYD, tahu itu ya. BYD. Build Ini your sudah ada dream lah. showroomnya di Indonesia, Pak. Betul Pak, ini udah luar biasa Bapak kalau lihat dalamnya itu dan aduh, mas, ya punya kemewahannya dan sebagainya. Hampir kita nggak tahu kalau nggak ditulis BYD, kita tulis saya tuh BMW atau Mercy atau apa gitu, orang juga percaya kali Pak. Betul, Dan ini yang harus kita maju sebagai bangsa seperti itu. Jadi sekarang barang-barang Cina justru menguasai dunia, ya kan? Orang nggak kayak saya sekarang pun juga ada, saya punya mobil Cina juga, tapi saya nggak malu pakai mobil tersebut. Karena saya lihat ini nggak kalah dengan BMW, ya kan? ya, Mobil ini dan mobil Eropa pun sekalipun ya BMW, Mercy dan sebagainya nggak kalah dengan mobil ini gitu ya. Saya mungkin nggak perlu sebut nama ya, ya, karena kita bukan untuk pemasaran mobil tersebut, tapi apa yang saya experience, wah luar biasa Pak. Dan Indonesia saya yakin bisa seperti itu Pak. Jadi sehingga kita mempunyai rasa proud ya, pride, mempunyai produk sendiri yang kualitasnya bagus. Ya kita mulai dari kita lihat kita punya furniture deh Pak. Furniture di Indonesia sekarang udah top notch loh, udah kualitasnya udah internasional. Bagus-bagus modelnya, kualitasnya gitu. Nah, kemudian mungkin baju ya, kita baju-baju mungkin nanti mungkin perlahan kita juga bisa baju batik yang mungkin salah satunya yang perlu kita tingkatkan lagi lah promosinya kan. Nah, itu perlahan-lahan ya kita harus juga membuat produk-produk dalam negeri, elektronik nanti ya kan mungkin coba tahu ada handphone Indonesia, bukan bukan tidak mungkin ya, apa namanya handphone atau mobil ya kan yang kita bisa banggakan gitu. Apa ya oleh kita lah bangsa Indonesia ya kan ke depannya. Yang selain kita coba mengurangi komponen-komponen bahan-bahan impor, ya kan kita kurangi pemakaian komponen tersebut, ya kita harus jaga juga dari sisi apa namanya lihat kita punya kondisi keuangan, kita lihat apakah masih banyak di mana kita meminjam uang eh, US dollar Pak, terutama kalau bisa ya hati-hati yang meminjam uang dalam US dollar. Ya. Nah, juga pembelian-pembelian dari luar negeri, ya kan. Lalu mulai mulai bagi yang mereka punya margin yang baik, mulai menabung, Pak, menurut saya.
Nabung itu penting sekali, ya, karena antisipasi ke depannya, ya kan. Nanti kalau ditanya nabungnya apa? Rupiah, Pak. Oh, kalau rupiah memang kita ngeri juga, Pak, karena nilainya akan turun kan. Dan kita udah lihat akan turun kan. Nah, menabung itu bisa di valuta asing yang kuat, mungkin US dollar, ya kemudian juga banyak juga orang yang menabung emas sekarang. Bahkan kalau saya bilang emas ini sebenarnya bagus juga karena untuk ibu-ibu kan dia bisa pakai, Pak. Selain selain ditabung dia pakai dulu kan, Betul, betul. dipajang dulu kan sebagai perhiasan. Emas ini emang kalau dalam keadaan perang dia selalu nilainya pasti naik. Ya, naiknya gila-gilaan juga sih, Pak. Safe haven, istilahnya safe haven tuh, Pak. Ya, Ya, safe haven. kalau dunia ini baik-baik aja, aman-aman aja, emas itu jadi turun, jadi Iya, stagnan. biasanya yang terjadi kalau dalam keadaan kondisi seperti ini, ya kan, kondisi akan perang, emasnya akan naik dan saham akan turun, Pak. Iya, dan pemilik Jadi toko emas jadi khawatir, Pak. Nggak ada yang beli, Pak. kadang-kadang dengan adanya kondisi krisis seperti ini, ya banyak orang diuntungkan juga, Pak. Iya, iya. Banyak diuntungkan mereka. Ya Ya, tentunya itu. orang pedagang emas, ya kan, orang-orang yang eksportir, bahkan pendapatannya jadi lebih tinggi kan ke dalam Kalau dolar. eksportir sih bangga, Pak. Tapi kan juga khawatir juga nih kalau perang lagi. Iya. Kalau lagi perang begini ya yang produsen minyak senang juga, Pak, ya kan, karena mereka kan surplus, ya kan, jualan minyak, ya kan. Nah sekarang problemnya kita lihat antisipasinya, ada nggak demandnya? Ya kalau tambah parah ekonomi, ya kan, kita punya purchasing power-nya pun juga akan berkurang, demandnya tentunya akan berkurang gitu. Makanya yang tadi saya bilang kita harus tetap menggairahkan local consumption, domestic production, ya kan. Kita harus tetap jalankan, roda itu harus berputar, ya kan. Ya Ya, seperti emang kita ini sebagai bangsa Indonesia kita harus siap eh, melihat perubahan-perubahan yang ada, iya, perubahan iya, geopolitik, perubahan ekonomi, dan kita harus pintar, harus cerdik ini menyiasati semuanya ini, Pak. iya. Eh, Tapi bagi anak-anak Tuhan, Pak, juga kita jangan khawatir, ya kan. Tetap betul, berada di dalam dalam Dia, dalam dalam Tuhan, tetap berjalan ya dengan Dia. Tuhan selalu kan juga janjinya kan Dia akan selalu beserta kita. Aku akan bersamamu sampai pada kesudahan zaman, kalau kita baca di Matius 28 ayat 20 kan. ya Janji betul, Tuhan seperti seperti itu. Yesaya juga di Yesaya 1. Nah, Tuhan mengatakan Dia akan selalu bersama kita, Dia akan menjaga kita gitu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan juga kita juga harus, tapi juga harus wise ya, harus juga pinter juga, harus nabung juga, harus melakukan efisiensi. Kondisinya nggak akan jadi lebih baik, tapi ya kita harus berantisipasi ke depannya, tapi tetap percaya Tuhan selalu ada ya, anak-anaknya, dan selalu memelihara kita semua. betul. Dan juga jangan lupa gotong royong, Pak. Amin, ya betul, Ciri ya, khas Indonesia. Kalau kita iya gotong betul, royong itu eh, dengan teman-teman komunitas kita, betul Pak, ya, atau mungkin juga ada komunitas yang satu yang rohani atau iya komunitas gereja yang memang betul-betul saling membangun, betul, saling memperhatikan. Ah, kita jangan ikutin budaya Barat yang individual. jangan Pak, iya. Justru Jangan. kita harus Saling bantu dalam saling bisnis membantu. juga, ada baiknya kalau kita tahu teman kita mempunyai produksi apa atau menjual apa, ya kita beli dari teman kita, ya kan. Jadi Betul, saling membantu lah ya, saling satu sama membantu. lain. Mm-mm. Saya ingat itu di desa itu, Pak. Waktu Hmm. COVID itu mereka tetap bisa survive. Kenapa? Orang kota nggak bisa survive, Pak. Udah banyak Hmm. ketakutan dan banyak orang dulu dari desa yang lari ke kota kembali lagi ke desa dulu. Iya Nah, Pak. satu kali saya tanya sama mereka, apa kelebihan kamu sebenarnya? Apa sih yang ini? Jadi kalau orang desa kalau ada satu keluarga, misalnya dia kurang beras, dia Iya. pinjam dulu beras, misalnya Hmm. 10 kilo, dia pinjam dulu. Tapi itu bukan dibungakan, bukan diuangkan. Nanti dikembalikan lagi 10 kilo, Pak.
Jadi itu contoh ya yang simpel ya. Saya bilang, oh Iya, ini yang namanya orang desa tidak akan kelaparan gitu sih Pak. betul. Saling membantu ya. Saling membantu. Nah, itu yang kita harus hidupkan. Apalagi kalau misalnya dalam komunitas gereja, ya kita harus saling memperhatikan lah dalam komunitas gereja. Jangan gereja itu membangun seolah-olah gereja saya yang paling besar. Ayo kita Nah, iya bangun. betul. Iya, betul itu. Jangan mentang-mentang karena dia punya uang banyak, entah dia kerja baik sehingga dapat uang banyak, atau mungkin dia hamba Tuhan yang dapat persembahan dari jemaatnya banyak, sehingga dia bisa Iya. mewah-mewah. Nah, tanpa memperhatikan orang yang miskin, Nah, itu orang yang Pak. kekurangan. Iya, betul. Dan saling membantu loh, Pak, dari sisi di mana dia pelaku usaha, di mana dia memang sudah melalui tantangan-tantangan, bagaimana dia pengalamannya itu dia bisa bagikan pada teman-teman dia yang menghadapi tantangan yang berat gitu ya. Jadi dari sisi ilmunya juga kan dia bisa bantu, jadi satu sama lain kan bisa bangkit lagi, bangun lagi gitu. Iya, Hmm, saling melengkapi gitu sih Pak. betul, Makanya ini kita menghadapi situasi yang global ini, gotong royong ini, jangan pernah lupa betul, betul. budaya Indonesia. Kita bersyukur hidup di Indonesia karena ada budaya ini. Jangan Gotong royong dimatikan. Pak ya. Gotong royong, Pak. Dan itu dalam Ya, Alkitab jelas sekali. Ada kebersamaan saling. iya, betul Pak. Ah, ah. Nah, ini harus kita galakkan lah ke depannya kan dengan mau mengikuti budaya luar ya, individu lah, individualistis lah ya. Betul, Ya. betul. Kita itu harus hidupkan di situ, Pak. Wah, terima kasih nih Pak Coki untuk Baik, baik wawasan-wawasannya, Pak Andi, perspektifnya. anytime Pak, kita bisa diskusi kembali Ya, depannya. paling Ya, tidak menolong para pendengar ini untuk melihat perspektif yang benar nih bagaimana. Nggak perlu takut seperti tadi Pak Coki bilang, karena Tuhan ya, yang mengontrol, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. amin. Kalau kita masih ada kesempatan hidup ini di dunia ini, berarti Tuhan sedang melakukan sesuatu karyanya yang luar biasa dalam hidup kita, termasuk untuk kehidupan sehari-hari. Tuhan pasti Betul. cukupkan. Tapi yang paling penting bagi kita, kita harus perlu pakai hikmat. Bagaimana mengatur hidup kita ini dengan baik. Kita juga harus punya hidup yang seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita untuk saling mengasihi, peduli. Amin, Dan kalau betul. Ya, Indonesia, gotong royong namanya. betul. Iya. Ya janji Tuhan, kalau kita baca di Matius 6 itu kan bilang aku tahu apa yang kau perlu, ya kan? Aku tahu kau perlu pakaian, kau perlu minuman, ya kan? Kau perlu makan gitu loh. Iya, Dia tahu dan dia pelihara kita. betul. Ya Kita itu harus sih, Pak. pegang itu. Ya, selama kita berada di dalam dia, ya selalu selalu taat, dan ikuti dia. Saya yakin kok Tuhan akan selalu bersama kita. Ya, terima kasih Pak Coki. Salam Sama-sama Pak hormat Adi. untuk Ibu dan Ya, biara ini bisa memberkati para pendengar kita. sama-sama. Ya, sukses Ya, terus. Tuhan berkati. ya, saudara, inilah Redemption Issues yang membahas tentang perang lagi. Bagaimana sih kita menghadapinya? Dan biara ini menjadi berkat bagi saudara. Saudara boleh kasih respon, saudara boleh kasih komentar, saudara bisa kasih pertanyaan di kolom komentar supaya ini bisa memberkati saudara. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.